Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas nilai optimum fungsi objektif dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini langkah-langkah untuk menentukan sistem ketidaksamaan linear dua variabel untuk mencari nilai optimum. Langkah pertama yaitu kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, kita tentukan koordinat titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Langkah yang ketiga, kita substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Apabila yang diambil nilai terbesar, apabila yang ditanya nilai maksimal, berarti kita ambil nilai terbesar. Apabila yang ditanya nilai minimum, maka kita ambil nilai terkecil. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Misalnya ini ada gambar sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan soalnya tentukan nilai minimum dari fungsi objektif fx, y yaitu 100x ditambah 80y dari daerah yang diarsir. Nah, di sini dapat kita lihat daerah yang diarsir yang ini ya. Nah, ini kan langkah pertama tadi untuk mencari nilai optimum. Kita harus tentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, dari sini kita tidak perlu menentukan himpunan daerah penyelesaian karena sudah ada ini titik-titiknya ya. Nah, jadi titik yang pertama yang ini berarti yang ini yang himpunan penyelesaian itu daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir kan berupa ini, gambar ini berarti titik pertama ini 0,0. Terus yang ini X-nya 3, Y-nya 0, jadi 3,0. Kemudian yang ini X-nya 0, Y-nya 5, jadi 0,5. Kemudian kita perlu mencari titik ini. Titik ini, misalnya ini titik A. Nah, untuk mencari titik A, kita perlu mencari ini, garis ini persamaannya apa, kemudian garis ini persamaannya apa. Ini seperti yang kita pelajari sebelumnya. Untuk garis yang ini dulu. Untuk garis yang ini berarti ini titik yang ada di sumbu Y berarti 5x ditambah titik yang ada di sumbu X. Titik yang ada di sumbu X itu berarti 10y. Nah, sama dengan 5 dikali 10, 50. Kemudian untuk garis yang kedua, lihat di sumbu Y itu berpotong melewati titik 12. Berarti 12x. Kemudian yang di X ada 3, yaitu jadi 3y. Jadinya 12 kali 3, 36. Nah, kalau sudah dapat persamaan dari kedua garis yang ada pada gambar, kita lakukan penyederhanaan dulu biar mudah ya. Nah, ini persamaan pertama kita bagi 5. Jadinya 5 dibagi 5 1x tambah 10 dibagi 5 jadi 2y sama dengan 50 dibagi 5 10. Nah, untuk persamaan yang kedua dibagi dengan 3. 12 dibagi 3 4x dan 3 dibagi 3 1y, 36 bagi 3 12. Nah, ini kita lakukan eliminasi untuk mencari nilai x dan nilai y. Ya, tertulis di bawah ini x ditambah 2y sama dengan 10. Kemudian persamaan yang kedua 4x ditambah y sama dengan 12. Ini persamaan pertama dikali dengan 1, persamaan 2 dikali dengan 2. Jadi x ditambah 2y sama dengan 10, 2 kali 4x, 8x ditambah 2 dikali 2y jadi 2y, 2 dikali 12 jadi 24. Ini dikurang ya, x kurang 8x min 7x, 10 dikurang 24 min 14. Jadi kalau x saja min 14 bagi min 7 dapatnya 2. Nah, kalau sudah dapat nilai x, kita mencari nilai y. Kita substitusikan nilai y ke persamaan pertama. Persamaan pertama x tambah 2y sama dengan 10. Tadi kan sudah diperoleh x-nya 2, berarti 2 ditambah 2y sama dengan 10. 2y sama dengan 10 dikurang 2,
10 dikurang 2 8, jadi kalau Y saja 8 dibagi 2 yaitu 4. Sehingga diperoleh titik A yang berpotongan antara garis 1 dengan garis 2 diperoleh X, Y nya 2,4. Nah, sehingga kalau sudah dapat semua titik-titiknya baru kita bisa mencari nilai maksimum. Kalau nilai minimum, kalau nilai minimum berarti kita ambil nilai yang paling kecil ya. Titik yang pertama ada 0,0. Ya kan? Titik yang kedua 3,0. Titik yang ketiga ada 0,5. Titik yang keempat ini yang A tadi 2,4. Nah, ini titik-titik ini kita masukkan ke fungsi objektif 100x tambah 80y. 100x tambah 80y. Nah, jadi kalau titiknya 0,0 berarti x-nya 0, y-nya 0. Jadi 100 kali 0 tambah 80 kali 0. Nah, jadinya 0. Kemudian titik 3,0 berarti x-nya 3, y-nya 0. Berarti 100 kali 3 ditambah 80 dikali 0. Ini 0 ya, jadi 100 kali 3, 300. Kemudian yang ini 0,5 berarti x-nya 0, y-nya 5. 100 kali 0 ditambah 80 dikali 5. Ini 0, 80 kali 5, 400. Kemudian yang terakhir titiknya 2,4. X-nya 4, X-nya 2, 100 dikali 2 ditambah Y-nya 4, 80 dikali 4. 200 ditambah 8 kali 2, 220, sehingga diperoleh 520. Nah, karena soal yang ditanyakan nilai minimum, berarti nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil itu ini, 0. Jadi nilai minimum untuk fungsi objektif fx 100x tambah 80y dari daerah yang diarsir ini yaitu 0. Lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Soalnya, daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum 5x ditambah 4y adalah, nah ini ada gambarnya. Ini sumbu x, ini sumbu y, dan ini 0. Nah, persamaan yang pertama ini 2x tambah y sama dengan 8. Persamaan yang kedua ini 2x tambah 3y sama dengan 12, dan ini daerah yang pada penyelesaiannya. Nah, ini belum kita ketahui ya titik-titik daerah yang punya penyelesaiannya. Jadi kita cari dulu titik potong sumbu x dan sumbu y dari kedua persamaan ini. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, untuk mencari titik potong, misalnya ini untuk persamaan yang pertama dulu ya. Kita misalkan dulu kalau misalnya x-nya 0, untuk mencari titik potong itu selalu kita misalkan x-nya 0, y-nya 0. Kenapa? Biar mempermudah saja. Kalau x-nya 0 berarti 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 8. Nah, jadi kalau y saja sama dengan 8. Sekarang kita misalkan lagi kalau y-nya 0 berarti 2x ditambah 0 sama dengan 8. 2x sama dengan 8, jadi kalau x saja 8 dibagi 2 yaitu 4. Nah, sekarang untuk persamaan yang kedua, 2x ditambah 3y sama dengan 12. Kita lakukan yang sama seperti persamaan yang pertama. Kita misalkan kalau x-nya 0, berarti 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 12. Ini 0, jadi 3y sama dengan 12. Kalau y saja 12 dibagi 3 yaitu 4. Kemudian kita misalkan lagi kalau y-nya 0, berarti 2x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Ini 0 ya, jadi 2x sama 12. Kalau x saja 12 dibagi 2 yaitu 6. Sehingga diperoleh titik-titik yang memotong sumbu x dengan sumbu y untuk garis atau persamaan yang pertama yaitu 0,8 dengan 4,0. Kemudian titik-titik yang memotong sumbu x sumbu y untuk persamaan yang kedua atau garis yang kedua yaitu 0,4 dengan 6,0. Nah, jadi
titik yang pertama ini 8 ya, yang ini 4. Untuk garis yang kedua 0,4 berarti ini 4, yang ini 6. Nah, tinggal kita cari titik ini, misalnya ini titik B, titik yang memotong antara dua garis atau dua persamaan itu. Untuk mencari titik B ini, kita substitusi, eliminasi dua persamaan ini. Persamaan yang pertama 2x ditambah y sama dengan 8. Persamaan yang kedua 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, ini sudah sama-sama 2x ya. Koefisien x-nya sudah sama ya. Nah, berarti bisa langsung dikurang. 2x dikurang 2x habis, y dikurang 3y min 2y sama dengan 8 dikurang 12 min 4, sehingga diperoleh y-nya min 4 dibagi min 2 yaitu 2. Nah, kalau sudah kita peroleh nilai y, kita cari nilai x. Kita substitusikan nilai y sama dengan 2 ke persamaan yang pertama. Misalnya persamaan pertama ini 2x ditambah y sama dengan 8. Y-nya tadi 2 kan? Berarti 2x ditambah 2 sama dengan 8. Jadi kalau 2x saja, 8 dikurang 2. 8 dikurang 2, 6. Jadi kalau x 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga diperoleh koordinat titik B yaitu x-nya 3, y-nya 2. Nah, kalau sudah kita temukan titik-titik potong pada daerah himpunan penyelesaian, yang ini kan? Yang ini. Nah, berarti titik yang pertama yang ini. Titik yang pertama 0,4. Titik yang kedua ini 4,0. Titik yang ketiga ini 3,2 dengan 0,0. Titik yang pertama tadi apa? 0,4, 4,0, 0,0 dan 3,2. Nah, ini kita substitusikan ke fungsi optimumnya yaitu 5x ditambah 4y. Nah, untuk titik yang pertama 0,4 berarti x-nya 0, y-nya 4. 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 4. 0 ditambah 16. Nah, sekarang untuk titik yang kedua 4 kali 0. Berarti 5 dikali 4 ditambah 4 dikali 0. 5 dikali 4 20. 0 ya. Sekarang titik yang ketiga 0,0 berarti 5 dikali 0 ditambah 4 kali 0. 0. Sekarang titik yang terakhir 3,2, x-nya 3, y-nya 2. Berarti 5 dikali 3 ditambah 4 dikali 2. 5 dikali 3 15 ditambah 8 diperoleh 23. Dari soal yang ditanyakan nilai maksimum, kalau yang ditanyakan nilai maksimum berarti nilai yang besar. Nah, nilai yang besar itu 23. Jadi nilai maksimum untuk pertidaksamaan ini yaitu 23.